Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadidatun Jazila dengan NIM 240211100053. Sebelumnya, berdirinya saya di sini akan menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Zainatul Afifah, SEMM. Jadi, sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan judul presentasinya. Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3, kasus kebakaran pabrik Cikarang, Bekasi, PT Mandom Indonesia 2015, dan kasus ledakan pabrik kimia Mitsubishi Material Yokkaichi, Jepang 2020. Latar belakang. Kesehatan dan keselamatan kerja K3 merupakan aspek fundamental dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dari resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Penerapan K3 yang baik tidak hanya menjamin keselamatan pekerja, tetapi juga menjaga keberlangsungan operasional perusahaan serta meningkatkan produktivitas dan citra organisasi. Namun, pada praktiknya kecelakaan kerja masih sering terjadi, baik di Indonesia maupun di negara maju, yang menunjukkan bahwa implementasi K3 belum sepenuhnya optimal. Analisis kasus di Indonesia. Kebakaran pabrik Cikarang, Bekasi, PT Mandom Indonesia 2015. Pada Juli 2015, terjadi kebakaran dan ledakan di area produksi aerosol PT Mandom Indonesia akibat kebocoran gas dari selang fleksibel mesin produksi. Gas terakumulasi di ruang tertutup dan memicu ledakan besar. Insiden ini menyebabkan 28 pekerja meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka bakar yang serius. Kecelakaan dipicu oleh kelalaian penerapan K3, terutama pada instalasi gas yang tidak aman. Sistem deteksi gas dan alarm keselamatan tidak berfungsi secara optimal, serta SOP tanggap darurat dan evakuasi tidak dijalankan secara efektif. Evakuasi berjalan lambat karena api menyebar cepat dan jalur evakuasi tidak memadai. Banyak pekerja terjebak di ruang produksi secara tertutup. Polisi dan Kementerian Ketenagakerjaan melakukan investigasi dan menetapkan kontraktor instalasi gas sebagai tersangka. Namun, tidak ada sanksi tegas seperti pencabutan izin atau perhentian operasi jangka panjang terhadap perusahaan. Perusahaan memberikan santunan kepada korban dan melakukan evaluasi internal SOP. Analisis kasus Jepang. Ledakan pabrik kimia Mitsubishi Material Yokkaichi, Jepang 2020. Ledakan ini terjadi di fasilitas pabrik kimia Mitsubishi Material di Yokkaichi saat proses pembersihan dan perawatan tangki atau reaktor kimia pada jam kerja. Insiden langsung memicu sistem darurat pabrik. Beberapa pekerja mengalami luka serius, namun tidak menimbulkan korban massal karena evaluasi dilakukan dengan cepat. Operasional pabrik segera dihentikan sementara untuk mencegah resiko lanjutan. Penyebab utamanya adalah reaksi kimia berbahaya akibat ketidaksesuaian produser pembersihan reaktor. Sistem alarm otomatis aktif segera setelah ledakan terjadi. Prosedur tanggap darurat langsung dijalankan sesuai SOP. Evaluasi pekerja berlangsung cepat, tertib, dan terkoordinasi. Pemerintahan Jepang melakukan melalui Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan segera melakukan investigasi menyeluruh. Inspeksi keselamatan dilakukan dalam waktu singkat untuk mengidentifikasi penyebab teknis dan manajerial. Perusahaan dapat memberikan perawatan medis dan kompensasi penuh kepada pekerja yang terdampak. Selain itu, perusahaan melakukan evaluasi SOP, pelatihan ulang K3, dan peningkatan teknologi keselamatan, serta menyampaikan hasil investigasi secara terbuka kepada publik. Analisis perbandingan kasus di Indonesia dan Jepang.
Pada kasus PT Mandem Indonesia 2015, penanganan kecelakaan menunjukkan lemahnya penerapan K3. Sistem deteksi gas dan alarm tidak berfungsi optimal, sehingga evakuasi berjalan lambat dan banyak pekerja terjebak. Penanganan ini bersifat reaktif setelah korban jiwa jatuh dalam jumlah besar. Sanksi pemerintahan relatif tidak tegas dan transparansi perbaikan keselamatan perusahaan masih terbatas. Sebaliknya, pada kasus Mitsubishi Material Jepang 2020, sistem K3 berjalan efektif, alarm otomatis berfungsi, prosedur darurat dijalankan cepat, dan evakuasi berlangsung tertib, sehingga korban dapat diminimalkan. Pemerintahan segera melakukan investigasi dan mewajibkan perbaikan keselamatan sebelum operasional dilanjutkan. Perusahaan juga bertanggung jawab dengan menghentikan operasi, memberi kompensasi, dan menyampaikan hasil evaluasi secara terbuka. Perbedaan utama terletak pada budaya keselamatan, ketegasan regulasi, dan kesiapan sistem K3. Jepang mampu menekankan dampak kecelakaan melalui regulasi ketat, respon cepat, dan budaya safety first. Sedangkan Indonesia masih menghadapi lemahnya pengawasan dan penerapan K3. Kesimpulan, berdasarkan analisis kedua kasus, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem K3 yang kuat, penegakan regulasi yang tegas, serta budaya keselamatan yang tinggi sangat berpengaruh dalam meminimalkan dampak kecelakaan kerja. Kasus PT Mandem Indonesia menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan ketidaksiagaan industri di Indonesia. Sementara kasus Mitsubishi Material mencerminkan praktik K3 yang lebih efektif dan terstruktur. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat pengawasan, standar keselamatan, dan budaya K3 agar kecelakaan serupa dapat dicegah di masa depan. Rekomendasi kebijakan untuk Indonesia. Indonesia seharusnya memperketat penegakan regulasi K3 dengan menerapkan sanksi tegas berupa denda besar, penghentian operasional, hingga pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang lalai terhadap keselamatan kerja. 2. Mewajibkan inspeksi dan audit K3 secara rutin dan menyeluruh, khususnya pada industri berisiko tinggi seperti kimia, manufaktur, dan aerosol. Tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga teknis. 3. Mewajibkan pelatihan K3 dan simulasi tanggap darurat secara berkala, agar seluruh pekerja memahami prosedur evakuasi dan penanganan keadaan darurat. Yang keempat, meningkatkan kesiapan sistem tanggap darurat perusahaan melalui kewajiban pemasangan sensor gas, alarm otomatis, dan jalur evakuasi. Kelima, mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan dengan mewajibkan publikasi hasil investigasi kecelakaan dan langkah perbaikan sistem keselamatan. Yang keenam, membangun budaya keselamatan kerja dengan menjadikan K3 sebagai indikator utama kinerja manajemen perusahaan, bukan sekedar pemenuhan formalitas regulasi.